apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, ceria, dan tetap semangat berpuasanya ya. Gimana, puasanya masih lancar kan? Pastinya adik-adik di rumah lancar dong Arumi puasanya. Arumi gimana puasanya? Lancar dong Kak. Iya, alhamdulillah banget ya. Senang sekali kita bisa kembali bersama di program Indonesia Layak Anak. Program yang selalu menghadirkan anak-anak hebat, kreatif, dan pastinya punya akhlak yang mulia. Dan adik-adik di rumah pagi hari ini juga bisa mendengarkan dan juga menyimak kita di FM 101,3 MHz Pro 1 Sumeneb dan juga RRI Sumeneb Net. Kak Titi dan teman-teman di rumah, tema kali ini spesial banget, yaitu belajar jujur di bulan Ramadan. Bener Arumi, Ramadan itu bukan cuma tentang menahan lapar, haus, tapi juga belajar jadi anak yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Misalnya nih, kalau lagi puasa gosok gigi siang-siang, airnya keminum. Arumi gitu juga gak sih? Enggak dong Kak. Bagus dong kalau gitu ya. Terus ngumpet-ngumpet makan. Hayo adik-adik di rumah ataupun juga teman-teman di rumah ada yang seperti ini juga gak sih? Semoga adik-adik di rumah bisa jujur ya. Oke deh Kak, di episode kali ini sudah siap nih MTS Nurul Islam Dasuk Lauk. Yuk langsung saja kita mulai dengan penampilan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة
من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merdu banget ya Arumi. Iya Kak. Semoga kita semua bisa mengamalkan isi Al-Quran dan semangat lagi untuk selalu membaca Al-Quran. Dan tentu saja semangat juga dong puasanya adik-adik di rumah. Oh iya, puasa itu kan ibadah yang sangat melatih kejujuran nih Arumi. Kenapa? Karena saat kita puasa itu nggak ada yang tahu apa kita benar-benar menahan lapar dan haus kecuali siapa? Allah. Kecuali Allah, benar banget. Kita bisa saja makan atau juga minum diam-diam ya. Tapi kita memilih untuk jujur karena sadar Allah maha Melihat. Jadi kita harus jujur tidak hanya pada orang lain, tapi juga pada diri sendiri ya adik-adik. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan nasyid Ramadan yang penuh semangat. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى
رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منار الإصلاح بدنيا الناس وأخراها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد. Wah, jadi makin semangat puasanya ya. Iya dong, Arumi, kalau puasa itu kan harus jujur. Pastinya Arumi juga tahu dong, sikap jujur itu ada apa aja, ayo. Iya tahu dong Kak, jujur saat berpuasa. Jadi kita itu gak pura-pura tuh Kak pas puasa. Habis itu jujur mengakui kesalahan. Kalau kita ada salah kita ngaku gitu Kak. Mengakuin aja ya, Iya, kalau kita punya mengakuin aja. salah sama seseorang. Atau bisa kita minta maaf gitu ya. Iya. Oke, untuk berikutnya kita akan mendengarkan penampilan luar biasa, yaitu pidato 4 bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur konjuk dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat iman, Islam saha kasarasan sehingga kita saged makempal lan mangki atep-atepan wonten ing kalodhengan punika. Shalawat saha salam mugi tansah kacurahaken junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntun kita saking alam peteng endada dumugi ing alam kampadang kantianane ad-dinul Islam wal iman. Thanks your dear MC for your kindness to let me come forward and deliver my speech before the audience. Will you please listen to my presentation about jilbab comfortable and beautiful. Ladies and gentlemen, first of all let me ask you a question. What is jilbab? Jilbab is special clothes worn by a Muslimah to cover all part of her body except face and face, but also suitable with Islamic teaching that it is not transparent or look like men dress. A woman who wears jilbab but her dress are thin showing the figure of her body and look sexy as actually naked. Today, we can see Muslimah wearing jilbab not only in religious meeting or in Islamic school, but we can also see them almost anywhere. Jilbab is not a hindrance for them to be active in their daily life. أذكركم أيها الإخوات وقد بناء أنشده بيمبو حكى حكاية عائشة طالبة متجلببة في جامعتها وهي كعبة القصاد ضج الناس بإكبارها والثناء عليها. هذا الغناء أيضا يوضح في أذهاننا علاقة حسنة بين الاستقامة في الشريعة والإنجاز الممتاز في التعلم وغيرها من سيرة الأعمال. في هذا الغناء يدعو بيمبو عائشة في صورة طالبة ممتازة نشيطة صالحة استقامت في الجلباب ثم اقتدنها المسلمات الأخرى. Mari kita lihat apa saja manfaat dari memakai jilbab ini. Pertama, dari segala-galanya adalah bentuk ketaatan kita terhadap perintah Allah. Dia berfirman dalam surah An-Nur ayat 31 yang mewajibkan kepada seluruh kaum muslimah untuk menghiasi tubuhnya dengan pakaian yang menutupi aurat, yaitu jilbab.
Memakai jilbab adalah amal soleh yang akan diberi pahala oleh Allah. Kedua, jilbab pun akan menjadi perlindungan dari orang-orang yang berniat buruk terhadap kaum muslimah. Ketiga, jilbab pun akan membuat mereka nampak lebih cantik dan anggun. Barangkali ada banyak manfaat lain selain apa yang saya sampaikan. Cakep semanten ingkang saged kula maturaken menawi wonten klinta-klintinipun atur saha solah bahwa ingkang wonten emranani penggalih jagung bakarane kula nyuwun agung pangapurane matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren sekali ya Kak. Wih, keren banget. 4 bahasa sekaligus loh Arumi. Wah, pasti kemampuannya luar biasa ya berpidato, apalagi dalam berbagai bahasa ya Arumi. Oke, nah Arumi selanjutnya kita akan apa nih? Oh ya Kak Titi, Indonesia Layak Anak pagi ini seru sekali ya membahas tentang kejujuran. Dimanapun kita harus jujur, bukan hanya di bulan Ramadan aja ya Rumi. Iya Kak. Tapi di lain hari juga harus jujur dong. Karena jujur itu bukan hanya pada orang lain, tapi untuk diri kita sendiri dan tentu saja Allah juga akan tahu kita jujur atau tidak. Iya kan Arumi? Iya dong Kak. Oke deh Arumi, selanjutnya kita akan mendengarkan kisah teladan dari sahabat Rasulullah. Siapakah sahabat Rasulullah? Yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Fajrina, siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah Ali bin Abi Thalib yang menghatamkan 30 juz Al-Quran dalam waktu 2-3 menit. Pada suatu hari, Rasulullah SAW memberikan sebuah teka-teki kepada para sahabatnya. Rasulullah bersabda, "Siapa di antara kalian yang bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran dalam waktu 2-3 menit?" Para sahabat terkejut mendengar teka-teki dari Rasulullah SAW. Lalu Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, itu adalah hal yang mustahil kami lakukan." Rasulullah menjawab, "Itu adalah hal yang mungkin kalian lakukan." Lalu Ali bin Abi Thalib berkata sambil mengacungkan tangannya, "Saya bisa ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Ya Ali, coba buktikan." Lalu Ali bin Abi Thalib membaca surat Al-Ikhlas banyak 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Setelah Ali bin Abi Thalib selesai membaca surat Al-Ikhlas banyak 3 kali, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas banyak 1 kali, maka pahalanya sama dengan membaca 10 juz Al-Quran. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas banyak 3 kali, maka pahalanya sama dengan membaca 30 juz Al-Quran." Jadi siapa di sini yang tertarik untuk membaca surat Al-Ikhlas banyak-banyaknya? Ayo kita baca bersama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Indonesia Layak Anak. Dan tentu saja adik-adik di rumah bisa menyimak kami di FM 101,3 Pro 1 RRI Sumeneb dan juga di channel YouTube RRI Sumeneb.net. Arumi senang banget gak sih pagi hari ini di Indonesia Layak Anak? Seneng banget dong Kak. Apalagi puasanya juga lancar ya. Iya. Ya, pastinya kalau kita jujur dalam segala hal itu akan membuat orang lain percaya dan bahkan bisa mengubah hati seseorang. Jadi ada baiknya adik-adik di rumah selalu bersikap jujur ya. Nah, untuk penampilan berikutnya ada tanya jawab seputar puasa Ramadan. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kitabu ahkamin nikah wa ma yata'alluq. Faslun. An-niyatu tumian wa hiya binti niyat qasdu syai'in panika saya maksud bareng. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Beda perlon apa Ki? Ustazah, kaula nyoona pamangki. Kaula akeduan otang puasa telo are. Kita ekentee. Pas kaula mireng caepon haram puasa akhir bulan Sya'ban. Katipun apa Ki? Oh, engkius. Akan teh puasa nikah wajib. Jadi sapit mepet ta puasaan empian kotu akan teh. Perkara seharam kerua mun empian puasa sunat. Jadi empian tak oleh puasa sunat mun akhir bulan Sya'ban. Ustazah, mana bi orang puput potrana sake ani kasana pa fitianaki. Fidyana nikah setong otabe 6 gram beras. Otabe pakena 1 kilo cukan tak napa. Jadi mun ande otang 6 mare maka 6 gram kali 6 mare. Engki ben otang puasa na boleh kente. Ustazah, kau lah empolopai aniat lastarina tarawih. Bisa aniat lastarina sahur. Engki bisa karena bektona niat nikah dari adzan maghrib sampai adzan subuh. Jadi empian taan apa meski aniat lastarina sahur, tapi kudu sebelumnya subuh. Mana biar niat lastarina sopu tak ketas ta sahur, katipun apa? Engki tak bisa puasa na tak sah, kecuali puasa sunnah oleh aniat lastarina subuh. Ustazah, daipun mon molar betal puasa naki. Engki betal mon aing socana depak kali sana karena sebetal lagi puasa nikah. Pertama, masukna bareng kalau benga badan antara nagi nikah karena lesan
pangampung kubul bendubur. Senomor 2 neng senengan antarana bucil bentoot. Senomor 3 keluar ramani. Senomor 4 head otabe nifas. Senomor 5 elang akal ben senomor 6 murtad. Oh, engki ustazah matur sakalangkong. Ngereng ustazah. Assalamualaikum. Baik adik-adik di rumah, masih di Indonesia Layak Anak. Di episode kali ini sudah hadir nih bersama kami ada Waka Sarpras, ya dari MTS Nuris ya, Dasuk Lao. Ada Ustadz Afifuddin Hafaz. Selamat pagi Ustadz. Ya, selamat pagi Arumi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz ini dari MTS Nurul Islam Dasuk Lao ya Ustadz. Ya, nah boleh ceritakan nih Ustadz, kalau di MTS Nurul Islam Dasuk Lao ini ada apa saja dan program-programnya ada apa aja nih Ustadz? Ya, sedikit untuk menceritakan terkait program-program Ramadan di MTS Nurul Islam khususnya. Itu ada beberapa program, salah satunya program tahassus kitab, yang mana di sana anak-anak yang berminat, karena di sini peminatan anak-anak yang berminat untuk jadi lebih mendalami dalam masalah kitabiah itu ditampung. Jadi langsung diadakan kegiatan yang namanya tahassus kitabiah. Itu salah satunya. Oke, jadi Ramadan ini memang ada program khusus ya Ustadz? Iya, betul. Nah, mungkin adik-adik di rumah juga penasaran MTS Nurul Islam ya. Saya singkatnya Nuris ya. Ya. Tapi lebih baik Nurul Islam aja ya. Nurul Islam lengkap. Nurul Islam ini di mana Ustadz? Jadi adik-adik, Nurul Islam, MTS Nurul Islam itu ada di Desa Dasuk Lao, tepatnya Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb, itu untuk alamat tepatnya. Oke, banyak nggak Ustadz siswanya? Alhamdulillah banyak, perkiraan 300-an itu. Masya Allah. Nah Ustadz, ada yang ingin disampaikan nggak nih untuk adik-adik di rumah berkaitan dengan mungkin prestasi-prestasi yang juga sudah dicapai oleh MTS Nurul Islam, terus juga mungkin juga tentang sekolahnya nih Ustadz. Oh, untuk pesan saya kepada adik-adik semua, jangan lupa terus belajar karena ilmu itu tidak ada yang basi. Semangat dan jangan lupa doakan orang tua. Itu untuk untuk pesan dan kesan kepada adik-adik, terutama sekarang itu sudah masuk Ramadan. Masya Allah, Ya. Baik-baik. Ya, terima kasih ya Ustadz untuk Ya, waktunya sama-sama. pagi hari ini. Sehat-sehat selalu Ustadz. Amin, semoga sehat semua. Indonesia Layak Anak masih menemani adik-adik di rumah. Wah, kita sudah sampai di akhir tanpa terasa ya Arumi. Iya dong Kak, Arumi sedih nggak harus berpisah sama teman-teman? sedih banget. Tapi yang pasti mudah-mudahan adik-adik di rumah mendapatkan banyak kebaikan, apalagi khususnya di bulan Ramadan ini ya Rumi. Iya Kak. Oke, kalau Arumi sendiri hal baik apa nih yang udah didapatkan hari ini? Banyak ya Kak, ada apa aja ya? Belajar tentang Kejujuran di bulan puasa. Iya benar banget. Semoga melalui tema belajar jujur di bulan Ramadan, kita semua bisa menjadi anak-anak yang jujur, amanah dan juga membanggakan orang tua serta bangsa. Karena apa Arumi? Indonesia Layak Anak dimulai dari anak-anak yang berakhlak mulia. Nah, jangan kemana-mana dulu ya teman-teman dan juga adik-adik, karena untuk penutupnya nanti ada penampilan puisi dari teman-teman dari MTS Nurul Islam Dasuk Lao. Salam seni dan budaya. Sajak sebatang lisong. Karya W.S.
Rendra. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba. Dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. Delapan juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dangau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Kak Titi pamit dan Arumi pamit. sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!